Eee, jadi proses daripada konteks ini maka, saya ingin memperkenalkan kepada rekan-rekan sebuah program yang sangat unik ini, gitu ya. Jadi Advanced Future Skills for Leaders ini, kita akan adakan pertama kali nanti adalah saya sendiri, nanti kita akan masuk tanggal 17 dan 18 November, jam 19.30 sampai 21.30. Di situ nanti saya akan bicara tentang competitive battle plan, how to create, engage, retain, and grow your business, atau kemudian Anda juga bisa pakai ini sebagai sebagai model ya atau frameworks di dalam misalnya membuat planning untuk perusahaan Anda atau tempat Anda bekerja. Jadi saya punya pengalaman membuat berbagai workshop ya berkaitan dengan di strategi, dan saya akan men-sharing-kan kepada Anda inti-intinya. Dan karena kami dari Pasar Mentor, maka pendekatan kami pun akan seperti mentoring. Ya, jadi ini tidak murni seperti training, tetapi kita mengkombinasikannya dengan mentoring. Dan rekan sekalian, jadi jangan khawatir, kita akan benar-benar memandu Anda untuk membuat competitive battle plan secara cepat dan sederhana tetapi powerful, begitu ya. Kemudian saya juga ingin memperkenalkan Ibu Aan. Ibu Aan akan menjadi expert kita di bidang personal finance dan investing. Dia punya background cukup banyak di wilayah ini, termasuk juga di eksekutif di telco ya kan sekali. Jadi ya, beliau certified di bidang ini, jadi mereka punya sertifikasi pada masing-masing bidang. Jadi rekan sekalian, beliau akan banyak bicara ya. Nanti Ibu akan lebih banyak bicara tentang program ini ya. Jadi nanti saya persilakan Ibu An. Kemudian ada Pak Fajri level up your business with digital marketing. Adalah seorang pakar digital, ya, seorang pakar sales juga gitu ya. Kalau Anda lihat Instagramnya maka Anda lihat beliau sangat-sangat brilliant ya di dalam menyajikan berbagai konsep-konsep penjualan maupun digital. Kemudian ada Pak Lukman yang ini juga seorang yang sangat pinter ya, saya sebut hyper intelligence. Ini bisa membantu rekan-rekan untuk masuk ke industri yang sangat aktif ya dan sangat langka di Indonesia, yaitu copywriting dan storytelling ya. Dengan bahwa sangat-sangat penting sekali gitu ya. Kemudian ada Pak Aris Budianto, ini orang yang sangat ganteng ya, mimpin 300 orang 300 orang di Jawa Tengah. Ini orang sales banget dengan sekalian ya. Hidup matinya sangat di dunia sales, dan beliau orangnya sangat optimis ya, sangat berpengetahuan, dan judulnya pun juga menarik kan. Judul orang sales banget ya, 10 minutes negotiation for sales. Jadi ini akan kita hadirkan juga ya. Jadi 10 hari rekan-rekan sekalian, 10 hari kita berharap rekan-rekan nanti bisa hadir dan mendaftar ya. Kalau Anda ingin mendaftar, nanti posternya ada linknya di situ ya, ada link pasarmentor.com/leader-development-program-series ya. Nanti ada linknya di situ, nanti silakan Anda boleh kemudian masuk dan kemudian mengikuti program ini. Dan tentunya bagi mahasiswa ada 50 tiket gratis ya buat rekan-rekan kalian, sebagai wujud CSR kami kepada perhatian kami kepada rekan-rekan milenials dan generasi Z. Silakan saja ya Anda bisa mendaftar, dan tentu ada sertifikat buat para mahasiswa ya. Jadi untuk program ini ada sertifikatnya buat rekan-rekan mahasiswa. Tetapi malam ini tidak ada sertifikatnya, tetapi nanti ya kelas tanggal 17 November ya nanti kita. Oke, saya tidak akan lama-lama lagi sekalian karena saya ada 4 pembicara lagi di belakang yang tentunya akan Anda tunggu-tunggu ya. Jadi dengan sekalian saya ingin memberikan penjelasan bahwa sebenarnya nanti di era otomatisasi, di era-era yang kita sebut era-era dalam waktu dekat ini, itu akan terjadi switching ya, 375 pekerjaan itu akan switching. Jadi dia tadinya itu menggunakan tenaga kerja manusia, sekarang diganti dengan robot. Yang tadinya menggunakan kepintaran manusia, sekarang menggunakan kepintaran artifisial. Jadi dengan sekalian, kita harus mulai siap-siap ya menghadapi masa-masa seperti ini. Kenapa? Karena ini tidak terelakkan. Semua perusahaan di dunia akan beralih ke otomatisasi. Kenapa? Karena kalau tidak, mereka tidak bisa bersaing. Mereka tidak bisa bersaing. Ya, jadi dengan sekalian kita tahu bahwa era-era otomatisasi adalah era di mana semuanya serba presisi, ya, semuanya serba serba apa, serba serba cepat begitu ya, sehingga akhirnya menyebabkan
tenaga manusia itu bisa kalah dengan tenaga mesin. Ya, jadi tenaga mesin yang tentunya dikasih artificial intelligence ya, atau kita sebut dengan robot. Jadi dengan sekalian, pekerjaan apa di masa depan yang sebenarnya akan berpengaruh seperti itu ya, dan pekerjaan apa yang tidak berpengaruh ya. Jadi banyak sekali para pakar-pakar itu kemudian memberikan prediksi, dan ini saya ambil dari penelitian daripada McKinsey seperti itu ya. Mereka mengatakan bahwa semakin Anda kreatif sebenarnya, semakin Anda less physical job, semakin less physical job berarti Anda tidak mudah digantikan oleh mesin. Begitu ya. Jadi artinya dengan sekalian semua pekerjaan yang bentuknya fisikal dan ada SOP-nya itu semua bisa diganti oleh mesin. Jadi itu intinya. Jadi kalau kita lihat di sini para pemusik, artis, desainer, entertainers, ya, media workers, ini kemungkinan tidak akan tergantikan, gitu ya, tidak akan tergantikan. Kemudian kalau kita bicara tenaga-tenaga teknologi misalnya, ini juga adalah area-area di mana robot itu mungkin masih sukar untuk menggantikan, gitu ya. Kemudian teachers, ya, para guru-guru, ya, itu saya sangat bersyukur sekali karena saya seorang guru ya, seperti itu ya, guru ternyata masih ada peluang untuk berhadapan dengan atau dealing dengan era robotik, gitu ya. Managers dan eksekutif, ya, ini adalah juga satu bidang ilmu atau skill yang sebenarnya juga punya daya tahan ya terhadap teknologi. Tetapi kalau Anda lihat Jepang, ya, kalau Anda lihat data di sini, lihat Jepang, maka Jepang benar-benar tidak mengharapkan nanti ada manajer atau eksekutif. Mereka benar-benar berharap suatu ketika nanti negaranya dipimpin oleh robot. Gitu ya. Dan Anda kalau pernah pergi ke Jepang, maka Jepang itu hampir setiap sudut itu semuanya bentuknya itu adalah mesin-mesin otomat, gitu ya. Dan kemudian ada builders, ya, ini adalah teman-teman kita yang membangun arsitek misalnya, surveyor, construction worker dan macam-macam. Itu pelan-pelan akan tergantikan, ya. Jadi kalau rekan-rekan lihat gradasi warnanya, ini akan pelan-pelan tergantikan, ya, walaupun lambat, tetapi sooner or later, ya, sooner or later. Care providers, ya, pelan-pelan ini juga akan berhadapan dengan teknologi. Oleh karena apa? Karena kalau kita perhatikan hari ini banyak sekali teknologi artificial intelligence yang sebenarnya memiliki kemampuan melakukan operasi, melakukan penyembuhan. Dan kalau Anda lihat film-film fiksi hari ini, semuanya bicara mengenai sebuah tempat pot gitu ya, tempat tidur yang kemudian nanti semua dibekali dengan teknologi-teknologi healthcare yang kemudian bisa membantu penyembuhan ya tanpa melalui proses dokter. Ini sesuatu yang sangat menakutkan, bukan begitu ya? Tetapi kemudian kita lihat gitu ya, profesionalnya termasuk account manager, engineer, business, financial, lawyers, ini akan menjadi 50-50 rekan sekalian. Ini akan jadi 50-50. Kenapa? Karena rekan-rekan ini adalah rekan-rekan yang sebenarnya sudah ada SOP-nya. Misalnya contoh teman-teman di accounting, finance accounting, itu dia ada rumusannya, sudah ada tata caranya, jadi baku gitu ya. Itu semua bisa digantikan dengan software, gitu ya. Jadi saya akan teruskan misalnya office support, makin ke sini makin mudah digantikan rekan sekalian. Office support, kemudian predictable physical work, gitu ya. Jadi semua pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada SOP-nya semua akan tergantikan. Itu termasuk customer interactions ya, pelayan seperti itu ya, food service worker gitu-gitu. Itu yang artinya semua yang ada di front line itu akan sebentar lagi akan digantikan oleh robot. Dan yang terakhir adalah unpredictable physical work. Jadi rekan sekalian, ini pekerjaan makin fisikal, makin bentuknya itu fisik, makin mudah tergantikan. Makin kreatif, dia makin sukar digantikan. Tetapi bukan berarti tidak bisa digantikan. Jadi saya harus katakan bahwa walaupun teman-teman yang di creative side itu tidak mudah digantikan, tetapi bukan berarti mereka tidak bisa digantikan. Makanya kenapa akhirnya saya kemudian mendirikan Pasar Mentor ini, karena saya percaya bahwa soft skill akan menjadi hard skill, rekan sekalian. Jadi higher cognitive and social emotional skills akan menjadi more important than ever. Artinya apa? Artinya kalau Anda cuma menggunakan tenagamu, ya, menggunakan pikiranmu yang sekarang ini tanpa dibekali dengan kepikiran baru, dibekali social emotional skills ya yang kuat, maka Anda akan obsolete ya, Anda akan kehilangan pekerjaan, kehilangan banyak hal di masa depan.
Jadi jobs and skill mismatch ini kemudian menjadi satu hal yang sangat-sangat penting sekali. Ini data-datanya terlihat sekali rekan sekalian ya, bahwa semakin Anda bergerak di bidang-bidang masa depan, semakin Anda itu sebenarnya daya tahan terhadap perubahan itu makin tinggi juga. Contoh, ini ada data analytics rekan sekalian, IT, web, mobile design segala macam. Ini adalah bidang pekerjaan yang sukar digantikan dalam waktu dekat ini, gitu ya. Jadi ini adalah pekerjaan-pekerjaan masa depan yang penting. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin belajar tentang data analytics, ya IT, mobile web design, ini sangat penting sekali sebenarnya. Tetapi kalau Anda lihat di sini administration gitu ya, kemudian channel management seperti itu, frontliner seperti itu sebentar lagi akan digantikan gitu ya. Jadi ini adalah satu gambaran yang sangat nyata bahwa semua pekerjaan-pekerjaan masa depan akan muncul dan pekerjaan-pekerjaan masa lalu akan segera melakukan perubahan-perubahan. Jadi ini adalah missing skills ya, karena saya tadi katakan soft skill akan menjadi hard skill. Ini adalah beberapa top 3 areas gitu ya, soft skill yang sangat penting ya, yang ini akan menjadi satu fokus daripada pasar mentor sebenarnya untuk kemudian masuk ke area ini gitu ya. Jadi problem solving, critical thinking, innovation, creativity, ya, dan kemudian ability to deal the complexity and ambiguity gitu ya, communication. Ini adalah bagian-bagian yang nanti kami akan banyak sekali bicara di pasar mentor. Jadi rekan sekalian, ikuti kami terus rekan sekalian, dan Anda akan mempunyai daya tahan untuk berhadapan dengan masa depan. Jadi kami membedakan diri dengan perusahaan-perusahaan training yang lain adalah kami sangat fokus kepada future skill. Kami sangat fokus kepada skill-skill masa depan ya, yang terutama yang bersifat soft skill tentunya, untuk berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak menentu. Ya, jadi dengan sekalian, akhirnya kita perlu upskilling. Hari ini kita ada 4 pembicara lagi yang akan memberikan upskilling kepada Anda dalam bentuk tips and tricks kepada Anda, sehingga kita nanti bisa memperkecil gaps gitu ya, memperkecil gaps, dan kemudian kita bisa membuat banyak sekali bidang pekerjaan yang kita bisa masuki nanti di masa yang akan datang. Jadi rekan sekalian, mungkin ini saja yang saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan sekalian ya. Jadi sebagai kesimpulan, nanti kita akan dengarkan 4 pembicara lainnya. Nanti di akhir acara nanti saya akan memberikan tanya jawab dan kemudian konklusi seperti itu ya. Jadi kita akan seperti itu. Jadi nanti urutannya adalah setelah ini adalah Ibu Aan. Ibu Aan akan bicara beberapa saat, 15 menit gitu ya untuk ini. Dan setelah itu nanti ada Pak Fajri mungkin, kemudian Pak Lukman, kemudian Pak Aris belakangan ya. Jadi kita akan urutan seperti itu. Semoga rekan-rekan mendapatkan banyak manfaat dari sharing kami pada malam hari ini ya. Jadi rekan-rekan terima kasih. Mungkin kalau Anda ingin ada pertanyaan, Anda bisa ajukan di chat juga. Silakan Anda masukkan dulu, nanti kita akan baca di belakang ya. Nanti di acara paling akhir kita akan bacakan. Silakan chat saja dulu. Mungkin kalau takut lupa ya begitu ya, Anda mungkin chat dulu pertanyaan-pertanyaannya. Setiap nanti pembicara selesai, Anda boleh tulis lagi pertanyaannya di chat dan seterusnya, gitu ya. Jadi nanti kita akan telusuri satu-satu pertanyaan Anda di akhir acara. Thank you. Kita akan mulai dari Ibu Aan. Terima kasih. Ibu Aan, silakan. Selamat malam, Pak Husin. Tes suara oke ya? Ya, silakan Bu. Selamat malam teman-teman semua. Tadi kalau dengar apa yang dibicarakan Pak Husin, sepertinya memang kita persiapannya mesti lebih kenceng ya. Jadi saya perkenalan dulu, nama saya Aan Sriani, saya seorang Certified Financial Planner, saya hari ini aktif coaching untuk perencanaan keuangan. Jadi perencanaan keuangannya sendiri adalah salah satu soft skill yang saya sarankan teman-teman untuk bersiap mulai dari sekarang sampai masa depan. Tapi nanti kita akan diskusi lebih lanjut mengenai itu. Selain menjadi perencana keuangan dan coach ya, untuk membantu orang-orang melakukan perencanaan keuangan, background saya lebih dari 20 tahun di marketing di Indonesia, di Malaysia, dan saat ini saya masih aktif untuk menjadi growth marketing konsultan untuk perusahaan di Kanada. Jadi semoga saya hari ini bisa memberikan tips dan trik bagaimana kita bersiap untuk di robot revolution ya, mechanic revolution. Kita akan interaktif, kalau dengan saya sukanya interaktif, jadi nanti kita akan pakai kolom chat, supaya saya tahu dan nggak ngantuk ya kalau udah jam segini,
bahwa Anda ada dan sedang mendengarkan saya. Oke, jadi tadi kalau kita lihat dari slide-nya Pak Husin ya, itu dikatakan bahwa sekitar 375 juta pekerjaan itu akan digantikan. Riset terakhir saya, sebetulnya angka itu sudah naik dari 375 juta menjadi 800 juta. Which is bukan angka yang main-main dan bukan angka yang kecil. Apalagi untuk teman-teman yang saat ini masih di universitas, masih belajar, atau saat ini juga kerja, itu perlu memastikan bahwa kita perlu upgrade diri untuk mempersiapkan skill-skill yang diperlukan di masa depan. Kenapa? Karena tentunya kalau kita tidak upgrade, tentunya kita yang akan tergantikan, betul ya? Nah, pertanyaan pertama untuk teman-teman semua, pertanyaan saya, teman-teman sebenarnya khawatir nggak sih dengan adanya artificial intelligence atau ada robot ini? Boleh dijawab di kolom chat. Karena ketika kita bicara soal artificial intelligence, ya sambil dijawab ya di kolom chat, sambil saya juga menyampaikan, khawatir atau tidak khawatir untuk adanya artificial intelligence ini, karena kondisinya agak berbeda. Jadi kita bicara soal otomasi, otomasi ini kan tidak terjadi baru sekarang. Ya, dari masa lalu ke sekarang itu otomasi banyak berlangsung. Hanya bedanya kalau sebelumnya itu otomasi itu menggantikan muscle ya. Menggantikan yang kerja keras, kerja lapangan, itu semua diganti-gantikan mesin. Khawatir ya? Oke. Sementara untuk otomasi dan mesin dan robot yang kita hadapi sekarang, itu sebenarnya mereka jauh lebih smart. Ya, jauh lebih pandai. Dan selain mereka pandai, mereka juga bisa belajar sendiri. Mereka punya machine learning, mereka punya deep learning, di mana ketika kita sudah dump banyak data di dalam artificial intelligence, mereka bisa memproses data yang jauh lebih canggih, jauh lebih cepat daripada kemampuan manusia, tapi mereka juga bisa learning sendiri, seperti yang saat ini sebetulnya kita semua di ruangan ini sedang terjadi. Saat ini riset yang adalah bagaimana untuk mengetahui breast cancer, kanker payudara ya. Signal-signalnya lebih awal, seperti itu. Jadi sampai sejauh ini teknologi yang ada belum bisa, tapi berdasarkan riset menggunakan artificial intelligence yang saat ini ada, itu lebih canggih lagi dan itu sudah kelihatan positif side-nya, bahwa mereka bisa mengenali itu jauh lebih awal. Karena kalau teman-teman tahu dan teman-teman selalu membaca soal breast cancer, ketika kita terlambat mengetahuinya, itu penyebarannya akan lebih cepat. Ya, oke. Jadi Kak Natali bilang lebih berusaha mempersiapkan diri ketimbang khawatir. Ya, oke. Jadi itu positifnya ya, positif mainnya bahwa kita perlu mempersiapkan diri supaya kita tidak khawatir lagi, seperti itu. Ya, PPT-nya saya belum gerak memang, jadi baru perkenalan seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, PPT saya bergerak nggak? Belum? Belum kelihatan, Bu. Belum kelihatan ya? Ya. Oke, saya ulang ya, saya coba lagi. Sepertinya nggak bisa share. Kalau sekarang gimana? Sudah kelihatan, Bu. Oke. Oke, jadi ketika saya menyiapkan slide ini, ketemu image ini. Jadi di image ini
ilustrasi ya di masa depan bahwa kelihatannya memang robot-robot ini akan jadi coworkers-nya kita gitu ya. Nah, ini akan mungkin terjadi. Sebenarnya ketika kita bicara ini sudah terjadi sekarang. Jadi bukan akan terjadi lagi, sudah terjadi sekarang. Kita udah banyak pakai artificial intelligence saat ini untuk memudahkan kerja-kerja kita. Salah satu produk artificial intelligence yang saya tahu karya anak bangsa Indonesia dari Pontianak adalah Karaah. Mungkin nanti lain waktu saya minta Pak Husin untuk bawa co-foundernya ke sini, foundernya ke sini. Jadi Karaah adalah artificial intelligence untuk mengajarkan kita membaca Al-Qur'an, gitu ya. Kemudian bisa mengenali di mana kita salahnya, kemudian ada poin, ada gamification dan lain sebagainya. Jadi itu adalah salah satu artificial intelligence yang sudah dipakai. Tentu sekarang sudah banyak mesin-mesin artificial intelligence yang dipakai oleh para content creator ya, untuk bisa buat caption, menangkap caption. Jadi dalam bentuk kecil-kecil itu sebenarnya sudah ada. Oke. Nah, ini kalau saya punya pertanyaan ini, saya mau teman-teman interaktif di sini. Ketika kita search di Google, itu sebenarnya kita yang mencari informasi di Google atau Google yang sebetulnya mencari informasi mengenai kita? Boleh dibantu? Both ways, dua-duanya. Google is searching you. Ya. Jadi kita tahu ketika kita searching di Google, baik Google dan teman-temannya ya, Meta, YouTube, semua yang ada, itu sebetulnya juga searches kita. Apa yang di-searches dari kita adalah apa yang tertarik kita tahu, kemudian behavior-nya kita, jam berapa kita searching, jam berapa kita bangun, lokasi, dan segala macam. Jadi semua informasi ini adalah big data, mereka mungkin tahu lebih banyak mengenai kita daripada kita sendiri. Mungkin apa yang kita cari kemarin kita sudah lupa, tapi mereka masih ingat. Jadi mungkin teman-teman juga pernah tahu, baru ngomongin soal travel kemana misalnya sama teman lain, tahu-tahu nanti udah ada advertising yang mengajak teman-teman untuk pergi ke tempat itu. Mungkin ada diskonnya juga seperti itu ya. Jadi mereka nggak cuman berdasarkan kita searches, mereka juga listening apa yang pembicaraan yang kita lakukan. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa yang jadi safer driver? Jadi pengemudi 10 kali pengemudi yang lebih aman, manusiakah atau robot? Dua-duanya? Oke. Robot? Oke. Jadi mungkin teman-teman udah pernah dengar Tesla ya, walaupun nggak banyak di Indonesia. Jadi 2 tahun terakhir saya di US, tergantung. Oke. Jadi 2 tahun terakhir saya di Amerika Serikat, saya lihat Tesla ada di mana-mana, tapi sekarang sebetulnya di Amerika Serikat itu sudah lebih advance ya. Lebih advance, mereka sekarang sudah gunakan di truk. Karena di Amerika itu transportasi truk itu sebetulnya banyak sekali, dan highway mereka itu memang lurus-lurus, nggak kayak di Indonesia ya, agak susah ya. Jadi kalau di sana lurus dan datar, jadi mereka sudah gunakan truk-truk untuk mengangkut logistik tanpa manusia atau tanpa driver. Saya pernah lihat dan quite scary sih menurut saya. Seperti itu. Walaupun jumlahnya belum banyak, tapi dan ini adalah salah satu topik di Amerika juga yang sering dijadikan perbincangan di media ya. Karena jumlah driver di Amerika itu cukup banyak. Seperti itu. Siapa yang lebih baik menjadi credit officer? Human atau robot? Credit officer itu adalah yang menyetujui kalau kita melakukan pinjaman. Robot. Oke. Jadi ini salah satu yang sudah ada sekarang. Kalau teman-teman pernah tahu pinjol, jadi dulu kalau kita mau pinjam duit ke bank, kita harus isi
formulir yang banyak, kemudian perlu tunggu mungkin 2 minggu atau 3 minggu untuk dilakukan analisa sebelum mereka menyetujui pinjaman. Hari ini dengan pinjol itu kurang dari 3 menit. Anda sudah bisa dapat pinjaman. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Karena mereka sudah punya data teman-teman, mereka sudah punya kapasitas teman-teman untuk membayar seperti apa. Jadi 3 menit lawan dengan 3 minggu ya. Seperti itu. Kayak Pak Kelvin sharing ada bank juga udah ada berbasis robot teller, betul. Kemudian siapa yang jadi lebih baik untuk immigration officer, human atau robot? Imigrasi ya. Yang berdiri-diri di bandara itu kalau teman-teman mau flight internasional pasti ketemu imigrasi dulu. Ya. Ada yang berpihak kepada manusia, ada yang berpihak kepada robot, mungkin di chat robot. Oke. Kayaknya kalau generasi sekarang sih lebih baik nggak banyak ngobrol sama orang ya, lebih banyak ketemu sama robot juga lebih seneng gitu ya. Oh, Mbak Natalie bilang human, kenapa Mbak? Boleh di kolom chat ya. Jadi tentu ini akan jadi diskusi panjang. Siapa petugas imigrasi yang lebih baik antara human atau robot, tapi yang pasti saat ini kalau manusia tentu untuk memproses data itu belum banyak ya, belum bisa banyak. Kalau dengan robot mereka bisa memproses data dengan banyak, jadi kalau orang ini punya masalah misalnya kriminal ya, internasional kriminal, tentu mungkin datanya di-alert dengan cepat ya. Oke. Kemudian, nah ini yang menarik. Siapa yang akan jadi bos di masa depan, manusia atau robot? Tadi sebetulnya Pak Husin udah mengangkat ini sedikit juga. Siapa yang akan jadi bos nanti? Manusia atau robot? Human? Oke. Human, manusia. Oke. Oke, karena saya lama di marketing, saya penasaran juga. Jadi ini ada saya ambil dari satu artikel ya, di mana memprediksikan bahwa di tahun 2030 itu middle manager dan upper manager seperti yang tadi Pak Husin bilang di Jepang itu akan hilangkan semua, ya. Jadi dia bikin organization chart di mana yang tadinya marketing head, product marketing manager, digital marketing manager ini semua human, itu digantikan jadi robobos. Ya, manager marketing, robobos algorithm, robobos product marketing, robobos digital marketing, robobos content marketing. Kemudian kita akan punya coworker robot di sini ya, coworker robot seperti yang digambar di awal tadi gitu. Jadi tentu ada yang bilang nggak mungkin, ada yang bilang mungkin. Kita akan lihat nanti di masa depan seperti apa. Kemudian berikutnya pertanyaannya adalah kalau salah satu persyaratan menjadi bos itu kan dia harus punya strategic thinking ya. Jadi dia bisa punya decision based on data driven. Nah, kira-kira siapa yang punya strategic thinking lebih baik antara human dengan robot? Ini masih nyambung dengan slide sebelumnya ya, bahwa siapa yang akan jadi bos nanti, human atau robot? Nah, persyaratan untuk menjadi bos itu kan harus punya strategic thinking. Bisa menganalisa semua data, bisa menganalisa semua operasional, bisa menganalisa semua yang ada untuk memberikan desisi, ya, gitu. Jadi setelah ini kita akan nonton 1 menit video. Ini adalah perlawanan antara AlphaGo dengan Lee Sedol. Jadi siapa yang suka K-pop, Lee Sedol itu adalah pemain Go terkenal di South Korea. Jadi permainan Go ini seperti permainan catur ya, chess yang sangat kompleks. Nah, scientist di Google itu membuat
artificial intelligence dengan nama AlphaGo, kemudian bertanding dengan best of the best di South Korea yang bernama dengan Lee Sedol. Kita lihat ya videonya. Go is the world's oldest continuously played board game. It is one of the simplest and also most abstract. Beating a professional player at Go is a long-standing challenge of artificial intelligence. Everything we've ever tried in AI just falls over when you try the game of Go. The number of possible configurations of the board is more than the number of atoms in the universe. AlphaGo found a way to learn how to play Go. So far, AlphaGo has beaten every challenge we've given it, but we won't know its true strength until we play somebody who is at the top of the world, like Lee Sedol. A match like no other is about to get underway in South Korea. Lee Sedol is to Go what Roger Federer is to tennis. Just the very thought of a machine playing a human is inherently intriguing. The place is a madhouse. Welcome to the DeepMind Challenge. The whole world is watching. Can Lee Sedol find AlphaGo's weakness? Whoa. Is there, in fact, a weakness? The game kind of turned on its axis. Look at his face. That is not a confident face. This is developing into a very, very dangerous fight. Ooh, hold the phone. Lee has left the room. In the end, it is about pride. I think there's something went wrong. Yeah, it's made a mistake. It's got to pronounce a miracle. These ideas that are driving AlphaGo are going to drive our future. This is it, folks. Oke, jadi Lee Sedol kalah, AlphaGo menang. Kelihatannya cuma robot lawan dengan satu orang ya, pemain chess. Chess Go ya, Chess Go itu kan perlu strategic thinking yang sangat kuat. Jadi di belakang AlphaGo tentunya ada ratusan saintis yang sudah memberikan banyak, jadi dia upload banyak strategi dari pemenang-pemenang Go sebelumnya, kemudian juga ditambah dengan machine learning, sehingga mesin ini itu lebih pintar dan bisa mengalahkan Lee Sedol. Jadi ini ada movie-nya, nanti teman-teman mungkin over the weekend bisa nonton untuk movie-nya sendiri ya. Tentu akan sangat menarik ya untuk melihat sebagai bagian dari persiapan kita bahwa this is real. Ini sudah terjadi dan akan terjadi percepatan. Karena ketika kita duduk sama-sama di ruangan ini, banyak negara, banyak teknologi company terus continue untuk mengembangkan artificial intelligence dan robot-robotnya mereka. Gitu ya. Oke, jadi ini slide paling penting. Jadi by 2025, 2 tahun dari sekarang, kita memang sudah harus bisa reskilling ya, 50% reskilling needs. Jadi kemampuan kita saat ini itu perlu di-upgrade. Kenapa? Pasar Mentor juga hadir di sini. Jadi di tahun 2025 sendiri itu 85 juta pekerjaan akan tergantikan. Ya, tapi jangan khawatir karena ada 97 juta jenis pekerjaan baru. Ya, tentu ini menjadi good news buat kita. Jadi kita perlu baik-baik memilih pekerjaan yang akan kita masuk saat ini ya untuk kedua tahun yang akan datang. Kemudian kita juga bisa upskilling supaya kita bisa jump in kepada pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan di masa depan ya. Jadi tentu tadi Pak Husin juga udah bilang bahwa data analis adalah top of the top. Jadi itu adalah growing job demand ya, dan big data, AI, proses automation dan lain-lain itu akan jadi jenis pekerjaan yang baru. Jadi kita perlu tahu bahwa kalau kita tidak upgrade saat ini, tentunya kita akan tergantikan. Ya, jadi teman-teman perlu review lagi nih masing-masing. Mungkin nggak pekerjaan saya akan digantikan 2 tahun dari sekarang, kemudian 5 tahun dari sekarang. Seperti itu. Kemudian untuk dari sisi financial planning sendiri atau perencanaan keuangan, ya, siapa yang kira-kira teman-teman percaya untuk merencanakan keuangan teman-teman?
apakah teman-teman sendiri seorang financial planner seperti saya atau robot. Merencanakan keuangan itu merencanakan seperti apa? Tentunya merencanakan bagaimana teman-teman mau melakukan pembelian rumah misalnya, mau melakukan investasi, mau mempersiapkan dana untuk pensiun, dana jalan-jalan, dan lain-lain. Nah, siapa yang teman-teman akan percaya nantinya? Tentunya di industri saya sendiri, di financial planning, saat ini sudah ada AI. Ya, jadi kalau teman-teman sudah berinvestasi di reksadana misalnya, ada beberapa company reksadana yang sudah menggunakan robo advisor ya. Jadi tugasnya robo advisor ini adalah mencari tahu tujuan teman-teman berinvestasi itu untuk apa, jangka waktunya berapa lama, kemudian juga mempelajari profil resikonya teman-teman, dan itu mereka akan menyarankan diversifikasi portfolio seperti apa untuk teman-teman. Tapi sejauh ini di industri finansial sendiri untuk robo advisor ini hanya ada di sisi investasi. Sementara perencanaan keuangan itu end-to-end ya, ada banyak. Yang jadi kelemahannya adalah si robot yang menyarankan teman-teman harus berinvestasi apa, itu tidak bisa melihat keseluruhan kondisinya teman-teman. Karena tiap-tiap dari kita situasinya berbeda-beda ya. Ada yang sandwich generation, ada yang punya hutang banyak, ada yang belum kuliah, itu mereka nggak bisa lihat ya. Itu mereka nggak bisa lihat. Sementara kalau human, seperti saya, kalau saya berhadapan dengan teman-teman, kita mentoring satu-satu, saya akan lihat semua kondisi teman-teman, tujuannya teman-teman, kemudian harapannya teman-teman, ada transisi hidup apa yang teman-teman punya, misalnya mau menikah atau mau punya anak dan lain-lainnya, sehingga kita bisa merencanakan secara komprehensif dibandingkan si robonya sendiri. Tapi apakah mungkin nanti ada robot yang bisa melakukan semuanya? Saya rasa mungkin sekali dan mungkin akan terjadi. Hanya pertanyaannya adalah apakah teman-teman mau berbicara dengan robot atau berbicara dengan manusia. Jadi yang kita perlu lakukan upskilling adalah area-area di mana memerlukan human touch, ya, karena tentunya manusia adalah makhluk sosial, kita mau berbicara dengan manusia lain, jadi segala yang berhubungan dengan komunikasi, empati, kemudian caregiving, kreativitas, itu masih sangat diperlukan di era robot ini. Seperti itu. Jadi kalau Kak Natali bilang kerja di bidang kesehatan, ya caregiver untuk orang tua misalnya, ya, atau nurse seperti itu, atau dokter. Mungkin sebagian ada yang digantikan oleh robot seperti operasi-operasi yang sangat jelimet gitu, tapi secara keseluruhan saya rasa masih banyak yang mau ketemu sama manusia dibandingkan sama robot ya. Kemudian ini slide penutup saya. Jadi kalau kita bicara teknologi, nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, hanya alat ya. Kita harus bisa menggunakannya dengan bijak dan bajik ya untuk keuntungan kita semua. Jadi saya ucapkan kepada semua kawan-kawan yang ada di sini, rekan-rekan semua yang ada di sini, termasuk saya sendiri, yuk kita upskilling gitu ya. Jadi kita jangan lengah sekarang, mumpung masih ada 2 tahun lagi, 5 tahun lagi sampai ini accelerated dan advance, kita sudah bisa jump in di area-area job yang akan dibutuhkan di masa depan. Terima kasih. Itu saja Pak Husin. Iya, terima kasih. Bu Aan, terima kasih ya. Jadi memang ini informasi yang sangat menarik sekali ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan kali ini, pelan-pelan ini sudah ada kepastian ya kelihatannya ya, mulai pelan-pelan ini. Dan ya tapi ini memang sudah tak terelakkan, sudah diramalkan, memang sudah begitu ya. Sudah hadir di antara sudah hadir kita. Ya, sudah hadir, dan sekarang tinggal bagaimana kita bisa lebih side by side mestinya ya dengan rekan-rekan robotik ini. Cuman apalagi ini yang kita perlu dapatkan. Ini sekarang kita akan kasih waktu ke Pak Fajri ini ya. Pak Fajri ini pakar digital kita ya. Mungkin dia dalam perspektif itu dia bisa melihat ya apa yang bisa kita kembangkan hari ini untuk bertahan lawan
teknologi-teknologi yang sangat canggih ini ya. Pak Fajri, silakan, waktunya 15 menit Pak. Thank you. Silakan rekan-rekan sekalian, kalau ada pertanyaan langsung masukkan ke dalam chat ya, biar tidak lupa, nanti saya akan bacakan. Ya, thank you. Thank you Coach Husin dan juga para mentor dari Pasar Mentor sama Bapak Ibu sekalian atau teman-teman juga yang hadir pada malam hari ini. Mungkin slide saya nggak semasif atau se-eksklusif buaan, cuma 3 slide isinya gitu ya. Dan juga itu cuma beberapa hal yang mungkin kita kasih insight buat pandangan teman-teman semua menghadapi the next era yang bisa katakan ini unpredictable ya. Tapi di sini dari sisi bagaimana kita marketing sebenarnya masih bisa tetap hadir atau tetap muncul, atau bisa dibilang digital marketing itu part of that gitu kan, salah satu bagian dari yang tadi yang disampaikan oleh Bu Aan sebagai hanya tools aja gitu ya, sebagai alat aja. Saya coba izin share screen. Sudah kelihatan ya? Udah Pak Fajri. Boleh di ini ya Bu Aan, kalau misalkan apa ini sinyal saya dari tadi hilang-hilang pas videonya Ibu terus putus gitu ya. Kayaknya jelek di sini sinyalnya. Ya. Gimana Pak Susin? Silakan Pak, nanti kita perhatikan. Ya mohon maaf kalau maksudnya saya nanti coba ganti ke WiFi lagi, WiFi saya agak error. Oke, jadi mungkin pembukaannya bukan sedikit ya, mungkin sama menyambung dengan yang tadi disampaikan oleh Coach Husin ataupun Bu Aan, di mana the next teknologi itu sebenarnya kan beragam ya. Salah satunya sekarang sudah muncul di sekitar kita gitu ya, yang sekarang udah muncul tapi akan terus berkembang, yaitu yang sebagaimana bisa teman-teman juga lihat di slide di layar. Ada AI tadi yang disampaikan oleh Bu Aan maupun Coach Husin juga. Ada sensor teknologi ini, dimana kalau teman-teman kan buka handphone, sekarang beberapa handphone pakai itu kan ya, sensor wajah seperti itu ya. Terus juga ada IoT. Nah ini biasanya banyak yang saat ini masih banyak terpakai itu di smart home, jadi rumah-rumah yang canggih itu yang tahu lampu mungkin tinggal tepuk tangan gitu kan, atau mungkin sentuh kaca, tiba-tiba pintu kaca itu langsung ngeblur gitu, atau langsung jadi hitam dan lain sebagainya. Ataupun di beberapa perusahaan juga sudah banyak yang mengadopsi IoT ini ya. Dan juga tentunya robot. Nah ini kan tadi kata Bu Aan sempat banyak pertanyaan. Mungkin di sharing saya nggak ada kayak Bu Aan ya, ada tanya jawab gitu ya. Tapi silakan kalau nanti ada teman-teman di sini yang mau bertanya, khususnya yang berhubungan dengan digital marketing, karena kalau berhubungan dengan robotik saya kebetulan belum terlalu injak di sana gitu ya. Terus juga teknologi yang beyond juga itu adalah AR sama VR ya. Mungkin yang banyak yang kita temui saat ini adalah VR. Yang dulunya VR gitu kan, akhirnya berkembang jadi AR, augmented reality, di mana kita pakai handphone bisa ngelihat sesuatunya bisa seakan-akan tertampil gitu ya. Dan ini juga yang diadopsi oleh si Mark Zuckerberg dalam metanya gitu ya, waktu dia nge-build Facebook jadi mengganti nama sebagai Meta. Lalu terakhir juga teknologi blockchain. Mungkin di sini saya cuma sekedar sharing beberapa hal yang saat ini lagi coba saya pelajari tentang AI, IoT, maupun juga belajar tentang AR gitu ya. Tapi di sini saya nggak ngebahas tentang sebenarnya seperti apa sih teknologi ini bisa berfungsi, ataupun sebaliknya bagaimana digital marketing bisa berfungsi dalam hal teknologi ini. Kalau yang saya jawab sebenarnya sama seperti kalau teman-teman ya di sini nyambung ke pertanyaan dari Bu Aan, kalian yang menggunakan, kita semua yang menggunakan Google untuk mencari sesuatu, atau malah ternyata Google mencari kita gitu ya. Nah sebenarnya itu sudah tanpa kita sadari, sebenarnya itu adalah AI yang terus bermain situ di dalamnya. Yang masuk juga ada machine learning, di mana machine learning-nya Google itu terus berkembang, menangkap segala informasi yang saling berhubungan antar platform atau antar teknologi yang dimiliki oleh masing-masing brand gitu ya. Seperti misalkan Mark Zuckerberg itu dia saling koordinasi gitu antara si WhatsApp, terus Instagram, Facebook, sama ada bertiga itu ya. Nah 3 itu ketika mungkin teman-teman sering nemuin baru ngobrol di WA, terus ngebuka Instagram tiba-tiba muncul iklan nih gitu ya.
sebenarnya itu adalah kerjaannya machine learning dan juga kerjaannya AI yang diciptakan oleh si si Meta seperti itu. Terus tiba-tiba pindah ke Facebook, muncul lagi iklannya gitu kan. Kalau dalam digital marketing, kalau sering muncul iklan yang habis kita diskusiin dan itu masuk ke interest kita, nah itu masuk ke hal-hal yang sering kita obrolkan gitu ya, baik itu kita sambil searching ataupun kita sambil ngobrol sama diskusi sama teman-teman di WhatsApp gitu ya. Namanya di marketing biasanya kalau di digital marketing. Nah, mungkin di sini kita nggak ngejelasin tentang tekniknya ya. Makanya saya sarankan teman-teman join nanti di tadi yang sempat Pak Husin share gitu ya, yang akan diadakan oleh Master Mentor selama 10 hari itu. Dan saya pribadi akan menjelaskan bagaimana channel-channel digital marketing dan bagaimana menyiapkan channel-channel tersebut. Nah, sekarang namanya kan kalau saya bikinnya digital marketing gitu ya. Jadi ini sebuah hal yang perlu kita pikirkan gitu, karena yang namanya kalau secara definisi mungkin banyak yang bilang, apalagi pas kemarin masa pandemi ya, semua orang mau pada belajar digital marketing, pada banyak kursus e-course, terus juga banyak workshop, banyak seminar, banyak webinar tentang digital marketing, dan kadang definisinya beragam-beragam gitu ya, yang bisa mereka input ngambil dari Google, yang muncul dari kolom-kolom pencarian yang diciptakan oleh yang udah banyak orang bikin konten-konten sebagainya. Sebenarnya simpel aja sih ya kalau kita ngomong soal digital marketing, itu adalah dua hal ini yang teman-teman lihat di slide ya. Dua hal ini aja sebenarnya kalau kita mau ngomong apa sih sebenarnya digital marketing, itu cuma dua hal ini, yaitu si content marketing sama e-commerce. Jadi kalau definisi secara mudahnya, kalau saya pribadi, saya suka mengatakan digital marketing itu adalah kita bagi dari digital dan marketing dari dua kata. Marketing sendiri juga sebenarnya bisa dibagi dari dua kata juga gitu ya, atau kata kerja sebenarnya gitu ya. Market berarti kan pasar. Saya tambahkan think gitu ya, think. Jadi kita berpikir bagaimana pasar kita yang dulunya secara offline pindah ke digital. Yang dulunya ketemunya di retail market gitu ya. Ketemu tektokan gitu ya, tatap muka, akhirnya ketemunya harus via e-commerce dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin lagi lebih lanjut terkait digital marketing ya cuma dua hal ini. Itu adalah si content marketing sama e-commerce. Kalau di content marketing itu, sebagaimana yang teman-teman juga lihat di slide, itu adalah kita berbicara mengenai bagaimana kita itu membuat, terus juga bagaimana kita itu mendistribusikan. Jadinya kita membuat konten dan bagaimana kita mendistribusikannya di kanal digital. Nah, dan saya juga buat tuh ya, bahwa si content marketing itu tidak sama dengan gitu ya, tidak sama seperti yang e-commerce. Kalau tadi di digital marketing di content marketing itu adalah kita membuat dan juga bagaimana mendistribusikannya melalui kanal digital. Kalau e-commerce sendiri kita itu berbicara tentang proses jual belinya gitu. Walaupun saat ini sekarang udah banyak juga ya di kanal-kanal content marketing ataupun di sosial media yang di dalamnya pasti ada konten-konten yang berhubungan dengan marketing, itu sudah mulai juga tuh live commerce seperti itu ya, dia jualan secara live dan lain sebagainya. Karena sekarang di Instagram, TikTok itu pun salah satu platform sosial media yang berhubungan dengan content marketing, itu kan sudah memfasilitasi untuk para usernya untuk bisa berjualan melalui platform mereka seperti itu. Nah, jadi kalau kita bahas lagi lebih lanjut, sebenarnya content marketing ini lebih banyak tentang si konten atau pesan yang ingin disampaikan gitu ya. Pesan yang ingin disampaikan. Sedangkan sebaliknya, ketika kita berbicara tentang e-commerce itu fokusnya pada si transaksi jual beli. Yang akhirnya apa? Akhirnya muncul nih interaksi untuk nanti dalam bentuk konten gitu ya. Jadi kalau kita lanjut lagi ngomongin si content marketing, ini tadi kembali lagi, ini merupakan pesan atau konten-konten yang dikemas baik itu dalam bentuk tulisan, gambar ataupun video saat ini, dan juga suara saja juga bisa gitu ya, itu untuk mempromosikan atau kita mengkomunikasikan produk atau layanan yang dimiliki. Karena kan ini hubungannya tentang marketing gitu ya, market, pasar, think, kita berpikir gitu ya, yang sekarang pindahnya ke digital. Jadi saya takut pautkan dengan hubungannya sama produk sama layanan aja gitu ya, yang langsung saya bahas. Nah, masuk sekarang kita ngomongin soal content marketing, itu dia bisa dibilang ada dua platform secara utama yang berada di bawah secara turunannya dari content marketing. Itu cuma dua, yaitu platform search
atau search engine tadi yang sempat disampaikan oleh Bu Aan, di mana salah satu yang terkenal ya itu pasti Google seperti itu ya, dan juga ada GDN atau Google Family-nya, itu adalah si YouTube, itu juga termasuk sebenarnya search engine seperti itu. Nah, terus yang keduanya dari si content marketing, turunan platformnya itu ada namanya sosial media. Seperti itu, sosial media. Nah, ini kan pasti teman-teman tahu semua nih. Kalau sosial media nggak jauh-jauh pasti yang besar-besar seperti Meta sekarang ya, dulunya Facebook. Terus yang dimiliki mereka juga sebagai si Meta Family itu, Meta Group itu adalah Instagram. Dan juga apa namanya? Kalau WhatsApp sebenarnya masih bisa dia artikan juga masuk ke konsepnya ini ya, konsepnya atau masuk ke konteksnya sosial media, cuma masih untuk komunikasi sebetulnya. Kalau saya pribadi saya akan menyebutnya seperti itu ya. Nah, beda dengan si ini apa namanya? Ataupun sekarang untuk yang kita ngomongin soal sosial media, selain tadi yang si platform Meta yang di bawahnya di dalamnya ada Facebook sama Instagram dan juga ada WhatsApp, ada juga TikTok nih gitu ya. TikTok juga sekarang udah mulai naik juga untuk kita mempromosikan, mendistribusikan, atau kita tadi menciptakan dan distribusi konten yang berhubungan dengan produk atau layanan yang teman-teman semua di sini miliki. Nah, jadi itu content marketing nggak jauh-jauh dari search engine, karena nanti masuknya ke search engine ya, kalau content marketing, sama terkait saya bilang terkait sosial media. Jadi itu kalau kita ngomongin soal apa namanya content marketing. Nah, sekarang kita masuk kalau ke e-commerce gitu ya. Kalau e-commerce itu, kalau kita membahasnya sebenarnya masuk ke platform-platformnya aja langsung seperti itu. Di mana banyak brand-brand yang langsung, tadi karena kita pahami bersama ya bahwa e-commerce ini adalah fokusnya langsung ke buy and sell, jual dan beli. Kalau e-commerce beda nih, kita membuat suatu konten tertentu untuk dikenalkan. Tapi kalau di e-commerce, ini kita langsung bisa langsung kemas dalam bentuk langsung hard selling dan lain sebagainya. Sebenarnya jadi pada hari ini lebih tepatnya karena saya pribadi tadi seperti yang Pak Husin bilang, kita akan bahas terkait mentor. Jadi nanti di 10 hari kelas kita itu kalau di digital marketing kita akan bahas teknis banget gitu ya. Jadi sekarang saya juga mohon maaf nih untuk buat teman-teman semua agak sedikit pembahasannya terlalu muter-muter seperti itu ya. Mohon maaf juga Coach Husin kalau hari ini kurang powerful ya. Tapi ntar di 10 hari itu kita bahas teknis banget yang benar-benar detail bagaimana tentang digital marketing. Nah, terus kalau kita masuk ke bawah lagi, yang saya tulis di bawahnya itu ya, kalau untuk yang content marketing, itu kan user driven. Jadi, content marketing itu digerakkan oleh usernya, penggunanya, gitu. Di mana fokusnya itu adalah kita men-trigger emosi dari para si user-user melalui konten-konten kita. Gitu, konten yang kita kemas, yang kita ciptakan, kita create, baru kita distribusikan. Sehingga kita men-trigger emosi mereka. Kayak gitu. Yang tadinya mereka itu nggak ada kebutuhan apa-apa, sampai akhirnya mereka mulai mencari. Gitu. Nah, mencarinya itu pasti lanjut lagi nih, dari sosial platform, masuk ke search engine. Seperti itu biasanya. Nah, kalau kita ngomongin soal, mundur dulu ke content marketing, tadi saya bilang pembagian ada dua ya. Ada sosial platform atau sosial media platform sama search engine. Ini pun sebenarnya kalau kita ngomongin di robotic era, maksudnya ada AI, itu sebenarnya mereka itu bisa katakan sistem robotik AI dan sebagainya itu ngebantu banget buat para brand, buat para usernya juga untuk mempermudah kita dalam hal mencari hingga akhirnya dalam hal untuk membeli ataupun dalam hal menikmati produk atau layanan yang dimiliki oleh para brand-brand ataupun individu-individu yang mereka masuk dari awalnya ke offline marketing, masuk ke digital marketing. Seperti itu sebenarnya. Nah, tadi kita sempat ngomongin kalau misalkan si content marketing itu adalah lebih sifatnya ke user driven, karena biasanya usernya kalau di content marketing, tadi yang masuk ke sosial media dan juga ke search engine, itu yang mereka cari pertama kali, itu adalah user-user yang memang bersangkutan, seperti itu. Jadi yang memang berhubungan, tadi misalkan contoh kita masuk lewat Meta, itu user-user yang saling bersangkutan antar masing-masing, dari masuk ke WhatsApp, larinya ke Instagram, dan Facebook. Nah, bertiga itu aja sebenarnya. Jadinya, untuk main di content marketing yang turunan dari digital marketing, di robotic era ke depan, itu sebenarnya sudah sangat ngebantu banget nih kalau buat yang di digital marketing ya, kalau kita fokusnya masih hanya sebatas di content marketing. Nah, kalau kita masuk ke e-commerce, itu beda lagi. Di sini, kalau e-commerce, itu masuknya ke brand driven.
Jadi langsung nih brand yang nge-push berbagai informasi yang sebenarnya udah ada ada keinginan dari para si user-user dari e-commerce tadi. Nah, kalau e-commerce banyak banget ya yang mungkin bisa teman-teman ketahui sekarang. Salah satunya seperti mungkin saya nyebut brand sini, Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya. Gitu. Di situ adalah brand-brand yang nge-push informasi. Makanya kalau misalkan teman-teman mau berkembang di digital marketing dalam hal robotik era ke depan, ya tinggal dua pilihan nih. Apakah mau ngejarnya brand awareness, berarti fokusnya ke content marketing dulu, ataukah produk kalian produk yang langsung gampang dikonsumsi, berarti langsung bermainnya di e-commerce. Nah, e-commerce sendiri sebenarnya bisa terbagi juga atas dua. Ada yang memang marketplace bentuknya, di mana kita semua melakukan jual belinya pada place ya, tempat di market tadi gitu ya, di pasar tadi secara online yang memang udah dimiliki oleh orang lain tentunya, ataukah kita menciptakan sendiri nih, misalkan contoh web commerce gitu ya, kita punya website tersendiri, misalkan contoh pasar mentor commerce gitu ya. Nah, itu sebenarnya nanti pasar mentor akan menjual produknya terbatas dari web commerce sendiri. Jadi tinggal dua pilihan nih. Kita mau fokus ke brand awareness dulu, atau langsung produk-produk kita memang langsung gampang untuk dikonsumsi, jadi langsung larinya ke e-commerce. Mungkin materi pada malam hari ini, saya yakin banyak yang masih bingung. Nanti silakannya tanya jawab aja ya. Saya pribadi kalau udah ngomong soal robotik sebenarnya agak masih belum bisa deliver dan juga coba mengadopsi ke digital marketing. Jadi sekarang saya cuma masuk ke slide berikutnya untuk sharing sebenarnya opportunity di robotik era itu banyak banget kalau teman-teman mau berhubungan dengan dunia digital marketing secara khusus. Tadi kan Pak Husin bilang akan hilang sekian dan akan muncul sekian banyak lah gitu, dan disampaikan juga oleh Bu Aan sama juga. Nah, kalau di digital marketing ini sebenarnya masih akan bertambah lagi ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya dari sosial media, content creator, copywriter. Nah, ini yang jagonya Pak Lukman ya. Terus juga ada social media admin, creative director, analis, lead-nya juga, community. Sekarang udah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang coba nge-build supaya brand awareness itu lah komunitas seperti itu. Misalkan contoh beberapa brand nih, misalkan contoh apa, saya juga nggak kepikiran ya. Nah, saya mohon maaf ya, nggak kepikiran kira-kira brand apa yang sekarang udah mulai main komunitas. Biasanya itu pakai ada earth-nya. Jadi itu akan dibutuhkan juga bidang-bidang khusus yang bisa menghandle para komunitas tadi seperti itu untuk menjadi menjadi word of mouth atau jadi marketing yang tak terbayar, yang nggak dibayar untuk membantu brand awareness dari si brand tadi meningkat. Nah, itu kerjaannya si community manager. Ada juga KOL-nya, kalau teman-teman sini ada yang mau menjadi influencer, terus juga ambassador dan sebagainya dari suatu brand, itu berarti KOL. Nah, sekarang juga yang lagi banyak dicari itu sebenarnya di TikTok spesialis sama YouTube spesialis. Dan untuk salary-nya sendiri biasanya sudah double digit ya kalau di Indonesia secara khusus. Dan akan tentu bertambah seterusnya karena ini berhubungan dengan robotik era, walaupun nanti bisa aja banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh robot. Silakan ya kalau ada yang mau nanya tentang digital marketing secara fundamental. Saya kayaknya jawab itu aja. Mungkin demikian dari saya pribadi. Thank you buat teman-teman semua. Thank you Pak Husin dan juga para mentor lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Fajri ya. Memang ini adalah salah satu memang masa depan yang ketemu hari ini gitu ya. Jadi memang masih banyak sekali kita ambigu nih dengan berbagai permasalahan dan juga bagaimana kita upskilling, reskilling ya di dalam konteks ini. Tentunya kebingungan-kebingungan ini kita bersama sudah hadepin ya. Jadi kita akan berhadapan dengan kebingungan itu ya. Jadi saya rasa sangat normal sekali kalau kebingungan itu terjadi di kita semua seperti itu ya. Jadi sangat wajar. It's okay. Ya, tapi saya tadi mendengarkan Pak Fajri luar biasa sekali ya. Ternyata perkembangan teknologinya sampai seperti itu ya. Jadi sangat menarik sekali. Nanti kita tanya jawab ya. Silakan rekan sekalian kalau Anda ada pertanyaan masukin ke dalam chat ya. Nanti kita akan bahas ya. Pak Lukman, ini waktu Anda. Kita akan dengarkan ini satu disiplin ilmu yang sangat langka di Indonesia
Dan copywriting dan storytelling ini adalah konten marketing yang sangat penting ya. Kalau tadi Pak Fajri bahas mengenai konten marketing, bagaimana peranan ya, dari bagaimana kita bisa nge-push dan nge-pull ini seperti itu ya. Mungkin kita dengarkan secara singkat ya, 15 menit pandangan Pak Lukman terhadap bagaimana menghadapi skill-skill masa depan ini. Terima kasih. Silakan Pak Lukman, your time. Siap. Makasih banyak Pak Husin. Makasih banyak tadi Bu Aan, Pak Fajri udah share, dan Pak Aris juga nanti akan share banyak insight buat kita sama-sama teman-teman. Suara saya aman ya teman-teman, Pak Husin? Oke, Aman, Pak. Aman. siap, thank you. Nah, saya akan share screen teman-teman untuk mulai materi malam ini yang mau saya bagikan. Udah mulai kelihatan ya? Nah, saya akan perkenalkan diri, nama saya Lukman Hanafi, dan saat ini saya dan tim sedang mengelola by Maxi, suatu kreatif agency di bidang dengan spesialisasi copywriting and storytelling. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan para mentor sebelumnya tentang seperti apa sih skill masa depan itu. Jadi salah satu skill yang memang akan terus bertahan itu kan skill di bidang kreatif kan. Dan saya saat ini yang mau share tentang spesialisasi creative writing, yang mana akan sangat diperlukan sampai kapanpun karena writing juga salah satu cara komunikasi yang akan terus bertahan kan teman-teman. Dan implementasi dari creative writing itu akan seperti apa sih? Nah di sini saya akan share posisinya di mana creative writing itu di dalam digital era atau robotic era. Saya akan share materi, terus nanti teman-teman feel free juga kalau mau ngerespon ya di kolom komentar. Nah, saya mau ajak teman-teman buat ice breaking dulu. Kalau ngelihat teks ini dengan icon yang ada di sini, apa yang langsung muncul di benak teman-teman? Ini kita agak relax dulu teman-teman ya. Kira-kira kalau ada teks ini, Scooby-Doo, where are you? Apa yang muncul di benak teman-teman? Boleh langsung kartun. Udah clear langsung ya. Ghostbuster. Oke, kartun. Apalagi, feel free untuk bisa langsung ditulis. Mau open mic juga bisa langsung, teman-teman. Pas baca ini, bacanya biasanya gimana? Kok bisa langsung, nah, OST Scooby-Doo. Nyanyi kan, langsung nyanyi kan ya, Scooby-Doo, where are you, gitu kan. Dinyanyiin. Jadi, ini kan bentuk dari gimana kita ini teks sama simbol itu saat menjadi suatu makna, akan muncul persepsi di dalam benak kita gitu. Jadi teks ini saat sudah dimaknai dan sudah diberi nada, akhirnya kan muncul di persepsi kita. Kalau kita ngomong konteks di sini kan berarti ini kan theme song-nya atau OST-nya Scooby-Doo yang akhirnya nempel di benak kita, di persepsi kita. Kalau dalam konteks brand berarti teks itu bisa ditambahin nada jadi jingle gitu kan, yang akhirnya nempel di benak kita. Banyak sekali jingle-jingle yang kita dengar liriknya, dengar nadanya itu langsung nempel di persepsi kita. Itulah salah satu peranan dari teks maupun dunia kreatif yang akhirnya sebagai alat komunikasi. Nah ini nggak hanya sebagai ice breaking, tapi juga pengantar. Nah kalau ini ada tanda bintangnya juga. Tanda bintang itu kan salah satu trik marketing yang selalu dipakai kan. Dalam setiap banner apapun kita harus teliti. Saat kita sebagai seorang marketer kita akan mengamati setiap konten, setiap iklan gitu. Kira-kira apa ini bentuk dari iklan ini? Tujuannya untuk menarik atensi kita kah seperti itu. Nah, kalau dari sini Scooby-Doo-nya ini maksudnya creative writing in robotic era. Where are you? Jadi sesuai konteks di judul pertanyaan tadi, di judul materi ini, kira-kira creative writing ini di robotic era posisinya di mana ya? Jadi saya akan ajak teman-teman untuk explore lebih lanjut. Seperti yang tadi para mentor lainnya sebutkan tentang robotic era itu akan mengarah kemana? Akan mengarah ke perkembangan teknologi, itu yang paling utama ya. Dan yang saat ini paling kerasa
di mana robotic era itu benar-benar menjadi suatu universe, bahkan dikatakan universe kan, bukan hanya platform lagi, tapi universe di mana setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk menyebarkan knowledge dan mendapatkan knowledge. Itu yang akhirnya interaksi ini yang dinamakan juga sebagai content era. Di dalam content era itu kan kita melihat bahwa perkembangan teknologi dan inovasi seperti yang tadi para mentor udah sebutin, saya nggak akan detail di sini, tapi kita udah sama-sama paham bahwa saat ini itu sudah terjadi, bukan hanya akan terjadi, tapi sudah ada terjadi, kita di tengah-tengah itu. Dan tadi kesimpulan dari Bu Aan udah sangat baik sekali gimana teknologi dan inovasi itu harus dekat dengan kita. Meskipun kita di bidang humanities, di bidang kreatif juga harus sangat dekat dengan teknologi, karena bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu untuk bisa memaksimalkan potensi kita. Dan karena teknologi ini, tadi yang saya juga share, benar-benar menyebarkan konten, menyebarkan di mana kita ini bisa mendapatkan konten dan menyebarkan konten di saat yang sama, kapanpun, dimanapun. Di sini terjadi mass communication, komunikasi masif di antara semua user di dalam universe ini kan, teman-teman. Dan disinilah bahwa teknologi ini nggak bisa berdiri sendiri. Secanggih apapun teknologi, seinovatif apapun teknologi itu, tanpa human touch, tadi Bu Aan sebutin tentang human touch, tanpa human touch teknologi ini ya akan hanya sebatas mesin saja gitu. Komunikasi ini tadi diberi meaning. Ini yang tadi di awal, kenapa teks ini meskipun kayak tulisan simple ya, tapi karena udah ada meaningnya, udah ada makna diberi di situ, nada, kreativitas diberi di situ, akhirnya muncul persepsi kita. Disitulah akhirnya komunikasi timbal balik itu terjadi. Jadi secanggih apapun teknologi itu, tanpa komunikasi, akhirnya teknologi juga nggak akan berperan secara optimal juga. Gitu. Disinilah akhirnya medianya apa untuk mendeliver komunikasi dan teknologi ini? Konten dan media. Jadi saat ini dimanapun kita berada, saat kita dekat dengan gadget kita, konten itu udah jadi media kita sehari-hari. Bahkan tadi sempat ada celetukan bahwa komunikasi dengan manusia itu udah sangat jarang, yang ada komunikasi dengan konten. Dan sebenarnya di dalam isi konten sendiri itu ya kita berinteraksi dengan sesama manusia lainnya. Disinilah konten itu sebagai media untuk kita bisa mengeksplor bidang apa yang ingin kita pelajari atau mengeksplor keahlian kita sehingga kita bisa share ke semakin banyak orang. Disinilah interaksi dua arah itu terjadi. Nah, ini menariknya. Posisi creative writing di mana? Konten dan media kan udah sangat kaya ya, teman-teman. Dan ternyata creative writing itu sangat esensial peranannya. Karena konten itu, teman-teman yang sudah sangat dekat dengan bidang konten ya, itu pasti akan percaya, paham juga bahwa content production itu sangat dekat dengan writing, dengan script gitu kan. Jadi bagaimana produksi konten itu yang sistematis untuk mempersiapkan konten itu harus mulai dari pre-production, production, sampai post-production gitu. Jadi pre-production itu terkait dengan concepting, bagaimana mengonsep konten ini, konten seperti apa yang ingin kita buat, kepada siapa konten ini kita tujukan, supaya konten ini memberikan value, supaya konten ini menarik, gitu kan. Jadi pre-production-nya. Saat production-nya sendiri, gimana kita kolaborasi dengan tim yang lain, gitu. Tim desain, tim kreatif, tim produksi yang lainnya, untuk akhirnya saat produksi itu nggak kalah pentingnya juga sesuai dengan konsep awal, karena kalau nggak ada koordinasi, produksinya bisa nggak sejalan dengan konsep awalnya kan. Jadi gimana akhirnya di dalam production itu juga untuk mendeliver konten yang sesuai, yang relevan dengan tujuan konten awal, script itu juga harus jelas, atau koordinasi brief itu juga harus jelas. Dan salah satunya juga kemampuan kita menulis kreatif juga harus meningkat terus gitu. Dan di endingnya di post productionnya itu saat konten itu sudah tersebar, gimana kita tetap membangun engagement dengan usernya, dengan penikmat konten ini. Jadi di sini letak dari setiap fase tadi, creative writing itu sangat dibutuhkan untuk mendeliver value kepada audiens kita.
Nah, bicara tentang robotik era sama dengan konten era, saya mau share ke teman-teman di sini meme. Meme itu juga adalah salah satu bentuk dari creative writing dengan image ya, teman-teman, di mana akhirnya menjadi suatu message yang membangun persepsi. Ini pernah saya lihat, ini salah satu contoh di mana karena kita ini di era digital dan era robot, konten is everywhere. Everywhere, setiap hal dijadiin konten. Kalau bahasa simpelnya sekarang itu apa-apa dikontenin gitu kan. Jadi ada salah satu celetukan dari salah seorang, jadi ini adalah Rio Ferdinand, salah satu legendnya dari Manchester United. Dia mengatakan satu kata yang sangat relevan, dan ini kita bisa melihat background-nya, dia ngomong ini seperti apa. Dia kan legendnya Manchester United, kita kaitin sama generasi. Kalau dilihat dari generasi, berarti kan Rio Ferdinand ini adalah generasi X ya, teman-teman. Generasi X yang mana usianya udah senior dan dengan teknologi ini kurang begitu dekat langsung dibandingkan Y dan Z, milenial dan Z. Dan sebenarnya pada saat itu ya orang-orang dewasa ya udah umum aja mendokumentasiin apa yang dia lakuin. Tapi saat itu dia ngomong di sini, doing content before content was called content. Jadi gimana saat ini itu konten is everywhere, dia nyatain bahwa sebenarnya alah yang dilakuin konten sekarang ini yang sebenarnya yang kita lakuin dulu, mendokumentasikan, merekam gitu kan. Tapi bedanya kok sekarang dijadiin konten ya. Ternyata saking masifnya konten era ini karena era robotik ini. Karena saat kemudahan teknologi ini membuat setiap orang bisa mendokumentasikan secara cepat, meng-create secara cepat dan mendistribute secara cepat, itulah yang membuat akhirnya konten ini menjadi masif. Padahal itu juga dilakuin sama orang-orang dulu, bahkan foto sendiri, fotografi, sejak foto pertama kali ditemukan yang alatnya sangat besar itu yang harus fotografernya harus masuk ke dalam kain itu kan juga proses distribusi konten sebenarnya kan. Cuma karena robotik era itu mempercepat, mempermasif proses itu semua menjadi sangat cepat, sangat mudah dan setiap orang bisa melakukannya. Nah, ngomongin tentang generasi ini kan Rio Ferdinand kan generasi X. Untuk yang generasi Y sama Z, yang mana tadi juga sudah dijelasin Pak Fajri tentang TikTok juga ya. Ini yang sangat dekat dengan generasi milenial sama generasi Z kan TikTok. Dan salah satu konten, balik lagi konten yang sangat dekat dengan kita ya, itu kan konten A Day in My Life. Di mana kreator dari konten ini menceritakan tentang dirinya dalam suatu konten A Day in My Life, dan viewers ataupun audiensnya dari kreator itu juga dekat karena ngerasain bahwa gimana sih hidupnya kreator ini, oh kayaknya sama aja juga sama hidup gue, kira-kira yang menarik apa sih? Nah, karena itulah ya kan salah satu daya tarik konten itu yang membuat setiap user atau audiensnya itu juga pengen ngerti konten seperti apa sih yang disajiin gitu kan. Makanya konten yang seperti ini di TikTok ini jadi top like juga gitu, dengan viewersnya itu mencapai 800-an ribu likes-nya, maksudnya likes-nya sampai 800-an ribu dengan konten yang seperti ini. Dan ini contoh kedua-duanya bagaimana setiap generasi itu memaknai konten ya, teman-teman. Nah, setelah kita melihat esensinya dari creative writing atau bidang kreatif di dalam era konten ini, kita bisa sama-sama melihat ternyata creative writing itu kan memang karena di bidang kreatif, esensi utamanya itu juga tentang imajinasi kan, seperti yang dikatakan SpongeBob di sini ya, teman-teman. Jadi kalau kita ngelihat creative writing itu tujuannya untuk apa sih? Yang pertama kita ngelihat bahwa tujuannya itu untuk menarik kan, untuk supaya pembaca, supaya audiens, baik itu nanti di-deliver kontennya berupa teks ataupun berupa picture, seperti meme ini atau video, tujuan utamanya dari creative writing itu ya untuk menarik gitu, untuk menarik audiensnya. Nah, setelah menarik apa? Setelah menarik membuat mereka engage kan, membuat mereka dekat dengan kita, akhirnya berinteraksi. Makanya kenapa ada matriks-matriks yang untuk mengukur tingkat engagement gitu kan. Setelah audiens itu engage dengan kita
kita yakinkan. Nah, nanti yang di bidang ini nanti Pak Fajri juga akan banyak share tentang bagaimana customer journey itu adalah suatu proses di mana audiens tertarik, terus dekat dengan kita, engage, sampai kita berusaha meyakinkan mereka untuk melakukan konversi sesuai dengan tujuan konten. Dan tahap ini semuanya juga akan dilalui audiens melalui upaya konten marketing itu. Nah, tujuan lainnya juga itu dari konten adalah to manipulate. Nah, gimana nih menurut Bapak Ibu? To manipulate, apakah ini juga termasuk tujuan dari konten ataupun creative writing kita? Kadang kan kalau creative writing atau iklan ini, sifatnya itu kemakan iklan nih kita. Gimana menurut Bapak Ibu? Betul nggak to manipulate ini? Feel free kalau ada respon. Apakah emang betul konten, nah sering kemakan iklan? Berarti itu manipulate ini benar ya, salah satu tujuan dari konten marketing. Nah, bisa jadi juga ya. Nah, nanti secara detailnya saya dan teman-teman mentor pasti akan banyak explore insight ini. Cuma secara prinsipnya mungkin memang banyak yang melakukan itu dengan konteks tujuan marketing ya. Tapi prinsipnya sendiri seharusnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang hook, engage, and convince itu adalah suatu proses yang bertahap tadi, yang tujuannya itu untuk mendeliver result mengarah kepada bagaimana audiens mengarah kepada customer gitu kan. Jadi sebenarnya to manipulate ini bukan tujuan utamanya, bukan prinsip utamanya. Prinsip utamanya mungkin to manipulate ini, manipulasi ini ada dilakukan untuk tujuan menawarkan produk atau service. Tapi implikasinya konten yang sifatnya seperti ini tentunya punya reputasi yang kurang bagus kan bagi audiensnya. Itu yang sebenarnya pada dasarnya bukan soal benar dan salah, tapi konsekuensi aja gitu. Saat konten itu ada unsur manipulatifnya, konsekuensinya adalah reputasinya akan jadi kurang bagus. Sebenarnya yang paling penting dibangun oleh brand adalah untuk menurture kan. Jadi setelah 3 tahap tadi, untuk menarik, untuk hook, untuk engage, dan meyakinkan, convince, tahap yang harus dilakukan berkelanjutan adalah nurture. Jadi untuk memelihara, untuk tetap engage sama audiens kita lewat konten-konten yang kreatif, lewat delivery yang membagikan brand message kepada mereka, dan disitulah akhirnya terbangun long-term relationship antara brand dan customer. Oke, thank you teman-teman untuk diskusinya. Nanti feel free, kita akan bahas lebih lanjut di Q&A. Makasih Pak Husin. Iya, terima kasih ya. Rekan-rekan perhatikan bahwa tadi saya juga kemukakan bahwa di masa depan itu soft skill akan jadi hard skill, right? Kita akan lihat bagaimana konten berubah ya dari sekedar cuman ya alat untuk interaksi sekarang jadi nurturing gitu loh ya. Jadi ini juga satu hal yang baru sekali bagi saya, dan ini sangat menarik dari Pak Lukman ya. Dan kita sangat menantikan nanti pemaparan dia lebih detail lagi di acara tanggal 17 November yang akan datang ini ya, 10 kelas ya, ada 10 kelas. Saya 2 hari, Pak Fajri 2 hari, Pak Lukman 2 hari, Bu An 2 hari, dan kemudian Pak Aris 2 hari. Gitu ya. Jadi kita akan bagi semuanya, kita akan bagikan semuanya. Oke, terakhir ini adalah Pak Aris. Ini orang yang sangat tough ya, dia orang sales, seorang yang sangat teguh, kuat ya, integritasnya terjaga, karena kalau nggak jaga integritas itu nanti nggak bisa jualan ini. Gitu ya. Ini Pak Fajri juga jago jualan nih. Nanti kita juga masih tanya nih tentang dia gitu ya. Oke. Terima kasih. Waktu dan tempat kepada Pak Aris. Terima kasih Pak. 15 menit. Thank you. Oke, Pak Husin, terima kasih teman-teman waktunya. Ini waktu saya untuk sharing, semoga kita bisa sampai selesai. Jadi tentang soft skill becoming hard skill gitu ya.
Saya cerita sedikit tentang saya dulu. Jadi sebelumnya saya memang pernah di IT 12 tahun gitu ya, pegang Oracle. Yang dulunya kalau banyak orang yang nyimpen data di database saya, itu kan lama-lama kalau hard disk 10 tera gitu ya kan habis gitu ya. Terus saya harus membuat hard disk itu lebih luas lagi, lebih besar lagi, manual. Semalaman saya bikin itu dari 10 tera menjadi 12 tera gitu ya. Yang akhirnya saya belajar untuk automation sehingga bisa melakukan auto repository. Jadi begitu 80% kapasitas, dia nambah kapasitas 20% lagi dari yang existing. Begitu auto repository ini kita buat, ternyata orang IT seperti saya nggak kepake gitu ya. Karena sudah otomatis. Jadi inilah yang terjadi gitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman semua gitu ya. Memang semua yang disampaikan di depan tadi tentang robot, tentang yang lain itu betul semua. Dan memang seperti itulah adanya, tapi kita juga tidak bisa berpatok bahwa ini kerjaan ini nanti hilang, kerjaan itu nanti hilang, ya mungkin iya, tapi ya jangan terlalu takut, yang penting kita menyiapkan diri. Jadi yang penting adalah transforms abilities into potential skill. Jadi kita kan punya abilities ya, yang di dalamnya itu ada knowledge, ada capabilities, gitu ya, yang bisa kita transform dari apa yang kita tahu, apa yang kita bisa menjadi terampil, menjadi skill. Dan skill ini juga ada beberapa yang potensial untuk kita, ada yang juga tidak. Misal saya punya potensial skill di sales dan marketing, dan termasuk coach gitu ya. Tapi saya nggak bisa untuk konten writing kayak tadi yang di depan disampaikan gitu ya, itu kan luar biasa untuk ngomongin konten gitu ya. Artinya potensial skill di konten writing saya tidak punya. Saya tidak hebat di situ, tidak terampil di situ. Tapi kita bisa mencari potensial skill yang lainnya bisa kita improve gitu. Jadi transform abilities tadi dari knowledge dan capabilities into potential skill. Nah, ini adalah skills yang paling sulit didapatkan. Ini survei dari beberapa perusahaan di tahun 2022 ini di awal kemarin gitu ya. Dari entry level sebelah kanan, ya 49%-nya itu masih software proficiency gitu ya, yang jago software. Terus domain expertise, karena tahun-tahun ini kan akhir-akhir ini semua bisa di web, semua bisa di aplikasi, semua macam-macam lah ya. Di entry level ternyata tetap communication skills itu dibutuhkan 51%, yang sangat sulit didapatkan. Begitu juga hampir sama dengan individual kontributor sebelah kirinya. Nah, begitu semakin ke kiri, semakin ke kiri, semakin ke kiri sampai senior level roles, ternyata jadi kayak soft skill yang dibutuhkan, leadership dan strategic thinking itu jauh lebih tinggi daripada yang domain expertise. Domain expertise itu maksudnya kalau yang web ya dia jago web, kalau yang aplikasi dia jago aplikasi, tadi yang saya bilang, kalau dia database jago database, yang berhubungan dengan technical. Dan ternyata yang warna ungu ini kan professional skill, ini saya anggap sebagai soft skill ya. Ini yang nantinya memang mendominasi. Yang tadi dibilang tidak bisa digantikan oleh robot lah gitu ya. Jadi sekarang ini kan sering saya bercanda itu dengan teman-teman, kalau kita bikin mail, kalau kita mau masuk web atau yang lain gitu ya, di Google mau nyari apa gitu, yang ditanya Google kan pertanyaannya adalah, are you human gitu ya. Terus kita kalau kamu manusia, coba cari yang gambar sepeda. Ini kan aneh ya. Yang nanya kita manusia kok malah komputer kan gitu ya. Harusnya kita yang nanya, kamu komputer atau manusia gitu ya. Karena kita yang manusia. Tapi yang terjadi adalah komputer, robot itu nanya kita manusia atau bukan gitu. Ini kan jadi luar biasa. Semua tergantikan oleh robot, semua tergantikan oleh AI tadi yang ngomong artificial intelligence. Semua tergantikan oleh machine learning gitu ya, mesin yang tadinya kita manual menjadi otomatis, terus big data, lain-lainnya semuanya menjadi otomatisasi. Nah, terus ini saya kualifikasikan skill-skill kita. Yang paling atas yang warna hijau ini technical skill. Ya di
antaranya state of the art knowledge gitu. Jadi pengetahuan yang memang sudah ditetapkan, yang sudah ada SOP-nya gitu. Kalau ngejalanin mobil itu berarti harus ditekan startnya dulu. Jadi kayak state of the art ini kan yang sudah ditetapkan, nggak perlu kita harus punya skills yang tinggi, tinggal baca aja semua orang bisa gitu. Terus proses understanding, jadi kalau ada mesin yang menjalankan sesuatu, prosesnya bagaimana kita bisa mengerti, ini semua bisa kita pelajari. Termasuk handling mesin gitu ya, kalau ada mesin ini gimana cara supaya bisa jalan, terus metode sistemnya seperti apa, produksi sesuatu barang bagaimana, mesin automation, ini semua technical skill ini bisa kita pelajari. Tadi yang kita bilang hard skill di awal gitu ya. Tapi ternyata ada 3 kelompok skills yang tadinya soft skill, tapi karena di era robotik ini manusia banyak tergantikan, malah justru soft skill ini yang menjadi hard skill kita sekarang, yang harus kita miliki. Contoh, methodological skill. 1, creativity. Nggak ada robot yang bisa kreatif. Kan gitu ya. Karena robot itu punya technical skill, kayak tadi SOP. Standard Operating Procedure. Dia prosedurnya standar, operasinya standar. Yang kreatif kita, soft skill manusia. Tapi karena di era robotik ini kita tergantikan oleh robot, maka kreatif ini menjadi hard skill kita. Nah, tadi yang saya bilang, beberapa soft skill yang kita transform menjadi hard skill, ini kita yang milih. Potensial skill kita yang kita inginkan dan kita harapkan di mana, itu yang kita improve. Entrepreneurial thinking. Jadi kalau saya di sales gitu ya teman-teman ya, pada saat saya sama tim saya, itu justru saya challenge-nya itu bukan tentang hard skill-nya, tapi justru soft skill-nya. Gimana kamu bisa ngejual ini dengan profit paling tinggi, dengan keuntungan paling tinggi. Gimana caranya? Jadi entrepreneurial thinking itu yang kita harapkan justru. Jadi satu produk akan dikolaborasikan dengan produk lain, ini bisa dijual 3 kali lipat lebih tinggi dari harga normalnya masing-masing produk gitu. Kenapa? Karena kolaborasi produk, karena co-branding misalkan. Jadi mindset, pola pikir, entrepreneurial thinking ini justru lebih penting daripada hard skill yang kita bahas sebelumnya tadi yang bisa tergantikan oleh robot. Termasuk problem solving. Meskipun ada artificial intelligence bahwa nanti robot itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang memang sudah masuk ke database, tapi kan setiap permasalahan muncul hal yang baru gitu ya. Di mana hal yang baru ini belum ada di dalam database robot, sehingga robot tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Tetap butuh manajemen dari manusia. Termasuk conflict solving gitu ya. Jadi kalau ada permasalahan yang berhubungan dengan konflik manusia, ya robot tidak akan menyelesaikan. Karena permasalahan manusia akan hanya bisa diselesaikan dengan kemanusiaan, gitu ya. Human problem only solved with humanity, kan gitu. Nggak bisa robot menyelesaikan masalah kemanusiaan, gitu. Decision making, ya benar, dengan artificial intelligence itu robot bisa membuat keputusan apapun yang macam-macam, gitu ya. Cuman decision making yang kita tahu kan cuman membuat keputusan untuk melakukan sesuatu. Padahal decision making di orang sales itu tidak hanya melakukan sesuatu. Bahkan tidak melakukan sesuatu itu adalah keputusan. Jadi misal kalau perusahaan yang lain kok dia melakukan marketing seperti ini ya, menurunkan harga bla 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 bla, apakah kita harus ikut decision making-nya? Atau justru kita tahan dulu aja di harga kita di sekian. Siapa tahu dengan harga ini malah pelanggan itu mengira bahwa memang kualitas kita paling tinggi karena harga kita paling mahal. Dengan do nothing, dengan no action, itu justru decision gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang tidak dimiliki oleh robot menjadi soft skill kita, bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman semua, harus menjadi hard skill kita sekarang ini supaya justru kita tidak tergantikan oleh robot. Analytical skill, robot juga bisa, tapi kita juga harus punya research skills gitu ya. Dan bahkan efficiency orientation. Terus social skills-nya ada intercultural skill. Contoh misal dalam tim saya regional Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY. Itu culture-nya luar biasa. Yang orang Semarang ngomong sama orang Jogja sama-sama Jawa tapi kulturnya beda.
Orang Sunda dari Cianjur dengan orang Sunda dari Cirebon ngomongnya bahasanya sama tapi kulturnya berbeda, kebiasaannya berbeda, perilakunya berbeda, dan bahkan kebiasaan-kebiasaan bahkan untuk makan, untuk minum itu pun berbeda. Artinya kalau kita menguasai intercultural skill, kita punya soft skill yang menjadi hard skill yang nantinya akan menjadi hebat. Yang mungkin tidak tergantikan oleh era robotik ini, gitu ya. Termasuk language skill, bener robot itu bisa tadi Bu An bilang ngajarin ngaji, bahkan event sampai detail gitu ya. Qiraahnya seperti apa detail gitu. Tapi language skill ini kan tidak hanya kita ngomong bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tapi language itu kan bukan hanya what to deliver, tapi how to deliver. Dari language skill menjadi communication skill misalkan. Soft skill ini kalau menjadi hard skill kita, maka robot juga tidak akan bisa menggantikan kita. Termasuk networking skill. Nggak ada robot yang bisa networking dari satu robot dengan robot yang lain misalkan ya. Oh robot yang itu bisa hebat ini, kita berteman lah. Ya nggak bisa namanya robot gitu ya. Social skill hanya dimiliki oleh human. Human skill namanya. Ability to work in the team, ya sama, ini juga manusia. Ini human skill. Robot, ya mungkin bisa ditata beberapa robot dengan kemampuan berbeda menjadi dalam satu sistem gitu ya. Satu kesatuan. Tapi it's not a team. Itu hanya sistem, bukan tim gitu ya. Ability to compromise, kooperatif. Ability to transfer knowledge gitu ya. Ini tidak dimiliki robot, dimiliki oleh kita, manusia. Dan termasuk leadership skill. Meskipun tadi Bu Aan bilang, bos nanti kita juga bisa jadi robot gitu ya. Robot yang hebat akan jadi bos kita. Tapi robot tidak punya leadership skill. Di materi yang selanjutnya nanti, di yang ketiga, kita kan juga ada ngomongin tentang leaders ya. Leadership skills dan yang lainnya. Nanti juga akan saya jelasin tentang beberapa leadership skill yang harus kita miliki. Di ketiga nanti, next gitu ya. Terus yang terakhir adalah personal skill. Personal skill ini soft skill yang harus kita miliki secara personal, baik itu tim maupun kita sendiri. Contoh fleksibel. Kita jadi orang harus fleksibel, meskipun saya orang Jawa, tapi bisa ngomong Sunda misalkan. Kenapa? Ya karena saya harus fleksibel, karena tim saya itu di regional Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY misalkan. Kalau nggak fleksibel, mungkin penerimaan orang Sunda hanya menerima saya sebagai profesional. Tapi begitu saya fleksibel menggunakan language skill, communication skill, maka mereka menerima saya tidak hanya profesional, tapi juga personal. Kan gitu ya, Bapak-bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Termasuk ambiguity tolerance, motivation to learn, gitu ya. Robot itu kan tidak punya motivasi, karena yang punya motivasi hanya manusia, gitu ya. Ability to work under pressure. Robot kalau under pressure ya mungkin bisa dengan memori yang ditambah, RAM yang besar, tapi begitu under pressure dia juga terbakar lah, dia error lah, ngehang lah, pasti ada gitu ya. Dan termasuk sustainable mindset atau growth mindset yang kita harus miliki. Nah, simple, ini materi saya yang hanya 2 lembar, tapi saya berharap Bapak, Ibu, dan teman-teman semua mempunyai pola pikir, mempunyai mindset bahwa kita itu harus punya soft skill loh, yang memang harus kita transform menjadi hard skill. Yang harus kita miliki, yang tidak bisa tergantikan oleh robot sekalipun, gitu ya. Kalau cuman hard skill yang kita miliki sebelumnya, kayak saya jago database, nyatanya bisa tergantikan oleh robot. Tadinya saya manual repository, nambah hard disk berapa tera. Begitu saya bikin otomatis, malah saya sendiri nggak dipakai. Padahal yang bikin otomatisasi juga saya, kan gitu ya. Tapi kita harus punya soft skill yang memang kita lihat, kita cari, kita pilah, terus kita pilih menjadi potensial skill. Dari soft skill tadi kita kembangkan menjadi hard skill yang mungkin dan bisa jadi tidak tergantikan oleh robot. Betul, tadi ada yang di chat yang ngomong tidak perlu khawatir, kita lebih memilih untuk mempersiapkan diri. Dan semoga materi saya bisa memberikan manfaat atau pandangan lain kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Tidak untuk merubah keyakinan, tapi semoga menambah pemahaman kita semua. Terima kasih dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Husein, saya kembalikan. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih ya, Pak Aris ya. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk ke tanya jawab, kita perlu foto bareng dulu ya. Kita foto bareng dulu. Silakan dibuka kameranya rekan-rekan sekalian. Kita mau kenang-kenangan ini.
buat kita semua ya. Jadi nanti kita juga kirimkan ke grup WA ke teman-teman sekalian foto ini biar kita nanti bisa sharing ke mana-mana gitu ya. Terima kasih ya. Silakan rekan-rekan sekalian kalau boleh dibuka videonya, dibuka kameranya gitu ya, untuk kita bisa bareng-bareng foto bareng. Nggak apa-apa, kita tahu malam hari ini latar belakangnya pasti amburadul. Gitu, nggak apa-apa ya. Ya, oke, terima kasih ya buat teman-teman sekalian ya. Oke, kita foto bareng. Ibu Aan mungkin akan membantu kita foto, gitu Ibu Aan. Thank you ya. Wow, terima kasih. Pak Mahrizal ini juga tadi kasih komen ya. Dia bilang, Pak, ya Allah Pak, sebagai sesama orang IT saya turut prihatin. Gitu ya. Kita semua harus berjuang ya rekan sekalian. Pasar Mentor akan membantu rekan-rekan untuk berjuang ke arah itu. Ya, jadi mohon dukungan doanya rekan-rekan sekalian agar Pasar Mentor terus bisa eksis, kita terus bangun komunitas ini untuk Indonesia. Kita pengen rekan-rekan generasi milenial, Z, Alpha bisa menjadi generasi yang tangguh di masa depan, begitu ya. Kita mau kasih warisan yang bagus sekali. Semoga doakan, dukung kami untuk memberikan materi yang terbaik buat rekan-rekan sekalian. Silakan Bu, sudah? Teman-teman yang lain silakan kalau Anda berkenan untuk membuka videonya sekali lagi, silakan. Ya, terima kasih. Yuk, mari. Oke, ya. Kita ada 2 halaman, Pak Husin. Jadi saya yang pertama dulu. Jadi semua belum buka nih. Saya kasih waktu 1, ayo 2, 3. Apa mesti ini ya, pakai bahasa Semarang ya? Iya. 1, 2, 3, 4. Oke, saya mulai ya. Halaman pertama dulu. Siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang halaman kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, nanti saya kirimkan ke chat. Baik, sekalian ya, terima kasih ya. Nanti juga kelak kita masih ada 1 kali webinar gratisnya tanggal 10 November jam yang sama 19.30. Nah, topiknya akan sangat menarik sekali karena kita akan bicara langsung konkret ya, manager leader formation. Jadi formasi pemimpin dan manajer di era-era robotik. Oke. Jadi kita akan membahas itu. Semoga rekan-rekan nanti bisa hadir kembali. Sekali lagi nanti rekan-rekan yang sudah masuk ke grup, ke WA grup, saya langsung kasih linknya ke sana. Jadi Anda tidak perlu mendaftar lagi. Tetapi bagi teman-teman yang nanti memperkenalkan kepada teman-teman yang lain, Anda harus minta mereka untuk melakukan pendaftaran dan registrasi ulang ya, agar benar-benar serius yang datang gitu ya, bisa benar-benar serius. Thank you. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan karena waktu kita tinggal 5 menit rekan sekalian. Jadi Pak Kelvin Tandrian menulis seperti ini, saya percaya teknologi adalah investasi masa depan plus jangka panjang. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara agar orang awam yang belum kenal atau beradaptasi dengan teknologi setidaknya bisa belajar dan bersahabat dengan teknologi. Apalagi masih banyak orang yang khawatir akan digantikan dengan mesin AI seperti yang disampaikan. Pak Fajri, this is your question, Pak. Gitu ya. Gimana nih, Pak, bersahabat atau belajar dengan teknologi ini? Terima kasih. Wah, ini sih semuanya sih Coach ya harus ya. Semua pasti bisa. Ya, thank you Pak Kelvin. Jadi gimana cara untuk bersahabat dengan teknologi? Kalau yang saya pribadi, biasanya saya pertama afirmasi diri saya dulu. Kalau saya bilang saya itu orang yang terus akan nggak berhenti belajar. Jadi orang yang maunya belajar gitu ya. Terus yang kedua, jangan pindah ke tahap berikutnya kalau yang dasar-dasar dari ilmu teknologi itu belum kita kuasai secara utuh gitu. Kayak saya pribadi, kalau kita ngomongin soal misalkan di spesialis saya digital marketing, itu kan ada lingkup juga yang sebenarnya bersinggungan dengan kemampuannya Pak Lukman yang paling canggih pasti ya gitu ya. Dimana di saya juga kita juga handle untuk copywriting dan sebagainya. Tapi ketika kita kalau membahas tentang digital marketing, pasti bahasnya yang saya pelajari terlebih dahulu aja. Kalau saya pribadi, saya coba menjalankan belajar itu dari dasarnya. Dasarnya udah kuat, baru naik pelan-pelan. Kan biasanya kalau
ini pengalaman saya di ini ya, lihat teman-teman di Indonesia, khususnya milenial sama Gen Z, maunya ini segala sesuatunya itu instan ya coach ya. Kalau bisa, misalkan contoh buku gitu ya, kalau bisa dibakar, diminum gitu, masukin ke air, abunya terus diminum, biar langsung jadi ekspor gitu kan. Saya pribadi untuk pegang beberapa UKM yang udah menjadi klien kita itu aja, itu nggak langsung, atau kayak kemarin saya pernah pertama-tama kali masuk ke dunia digital marketing itu ketika saya pegang e-commerce-nya si sudah muncul. Itu juga awalnya dulu belum ada tuh yang sampai kayak sekarang bentukan-bentukan di TikTok dan sebagainya nggak ada. Nah akhirnya yang saya pelajari terlebih dahulu itu benar-benar dari dasar, baru pelan-pelan naik, nggak langsung maksa nih dasarnya aja belum kuat, atau kalau ibarat kayak pohon ya akarnya aja belum kuat, tapi kita udah berharap dia udah berbuah gitu kan. Jadi kalau saya pribadi, saya sih ketika gimana cara bersahabat dengan teknologi adalah terus belajar dari yang dasar, dan diulang. Itu sih paling dari saya pribadi, Coach. Iya, Pak Lukman mungkin mau kasih sedikit masukan, Pak. Ya, thank you Pak Husin. Tambahan dari Pak Fajri aja teman-teman yang kaitannya dengan pertanyaannya Pak Kelvin di sini ya. Kelvin ya. Iya, kita kan di media sosial ataupun di platform digital manapun itu kan sekarang ini sedang dibangun, selalu ada narasi yang membangun gimana akhirnya persepsi publik itu muncul. Memang persepsi publik itu bisa memengaruhi kita secara personal. Makanya kenapa kok saat kita itu fokusnya itu pada personal development, gimana kita bisa growth, sebenarnya narasi yang tadi memengaruhi apakah kekhawatiran, ketakutan itu nggak akan berdampak pada kita. Seringkali kan kalau kita dengar yang namanya FOMO, itu adalah orang-orang yang knowledge-nya belum kuat, skills-nya belum kuat, sehingga akhirnya terpengaruh oleh FOMO itu. Padahal kalau kita, tadi Pak Fajri nyebut salah satu poinnya itu adalah gimana kita fokus mendevelop diri kita, kemampuan kita yang akhirnya baik untuk pengembangan diri kita sendiri, kalau kita berbisnis ya untuk bisnis kita, kalau kita bekerja untuk perusahaan ya kontribusi yang terbaik untuk perusahaan kita. Jadi saat kita fokus pada development itu, akhirnya apapun ya kita nggak akan terpengaruh. Bahwa ada power di luar sana itu yang sangat besar, perubahan yang sangat besar, kita akan beradaptasi, tapi bukan berarti kita FOMO juga. Itu aja Pak Husin tambahannya. Baik, Ibu An ada masukan Bu? Ya, dari saya ada dua ya. Yang pertama, belajar itu lebih menyenangkan kalau bersama-sama, ya. Jadi masuklah ke dalam komunitas-komunitas, kemudian carilah circle-circle ya, lingkaran-lingkaran yang memang juga punya concern yang sama bahwa kita perlu beradaptasi di teknologi. Seperti itu, termasuk pasar mentor ini udah harus jadi circle-nya teman-teman gitu ya, karena kita fokus kepada pengembangan skills kita. Tapi di luar pasar mentor tentu ada komunitas-komunitas di luar sana yang teman-teman juga bisa bergabung, atau kalau tidak ada ya bergabung sendiri, buat sendiri. Itu pertama. Kemudian kedua, karena semua artificial intelligence ini masih sangat baru, jadi banyak solusi-solusi di luar sana itu sebenarnya kita sudah bisa coba untuk membantu kita, dan biasanya itu free. Jadi dicoba supaya critical thinking kita itu jalan gitu ya. Jadi coba aja misalnya belajar bikin chatbot gitu, atau belajar untuk menggunakan AI untuk time management kita, atau scheduling kita dari yang paling kecil-kecil aja, dari paling yang kecil-kecil yang sehari-hari, coba lihat apa yang kita perlu improve, ya. Termasuk misalnya kalau misalnya kita tertarik dalam bidang tertentu, kita mau berita-berita tentang bidang itu terus masuk ke email kita. Nah, itu kan juga sudah bisa ya sekarang di-push gitu ya. Jadi beradaptasi. Saya rasa manusia paling jago kalau urusan beradaptasi. Kita sudah melalui berbagai macam stage di dalam kehidupan untuk beradaptasi. Cara kita beradaptasi adalah seperti itu, masuk ke dalam perubahan itu sendiri. Jadi jangan menolak perubahan. Itu sih Pak Husin.
Baik, Pak Aris ada pandangan sebentar, Pak? Ya, Pak. Belajar bersama kata Bu An ini udah paling benar gitu ya. Kalau dari agama saya mengajarkan, ajarkanlah meskipun satu ayat. Artinya kalau saya mengajarkan satu ayat, artinya saya udah punya banyak ayat kan gitu ya. Gampangnya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang belum kenal dengan teknologi dan belum menguasai teknologi, ya sebetulnya kewajiban kita yang sudah tahu teknologi ini mengajari mereka. Tidak malah kita mencemooh atau kamu harus upgrade ya. Gimana caranya upgrade dia juga nggak tahu kan gitu ya. Harus kenal teknologi ya. Gimana kenal juga mereka nggak tahu gitu ya. Memang kewajiban kita untuk saling mengajarkan. Jadi kalau kita tahu tentang sesuatu ya kita ajarkan. Sama seperti pasar mentor. Kita banyak mentor yang bisa mengajarkan sesuatu ya kita saling mengajarkan. Ajarkan meskipun satu ayat. Jadi kita belajar bersama, kita develop negeri ini bersama gitu ya. Lebih enak daripada kita hanya mencemooh yang kok kamu nggak kenal teknologi sih, kamu belajar dong, belajar juga gimana caranya dia nggak tahu gitu. Ya semoga menambah pemahaman kita, Pak Husin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, saya ingin menutup ya daripada acara kita ini dengan satu kesimpulan ya bahwa rekan-rekan sekalian kehadiran teknologi masa depan tidak terhindarkan, jadi kita harus bersahabat dengan mereka. Ya, kita harus kuasai lagi, ya kan, makin pintar lagi, kuasai diri kita dengan pengetahuan yang sangat baik untuk masa depan itu, karena kita tidak bisa, ya artinya tidak bisa kemudian menghindari ya artinya perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi sejak zaman ada Adam dan Hawa saja itu terjadi mentoring sudah ya mestinya ya begitu ya. Jadi kelihatan sekali bahwa mentoring ini sesuatu yang sangat penting. Dan saya mengundang rekan-rekan untuk hadir lagi tanggal 10 November ada satu lagi rangkaian daripada 3 kali hari Kamis yang kami sumbangkan kepada rekan-rekan sekalian pengetahuan kami. Dan tentunya kalau bagi rekan-rekan yang ingin mendalami lebih lanjut materi-materi tentang soft skill becoming hard skill, maka tanggal 17 November akan ada kelas selama 10 hari berturut-turut, jadi 10 malam sebenarnya, karena kami mengharapkan rekan-rekan bisa dengan serius, bisa mendapatkan banyak materi yang bagus, dan kami mengajarkannya dengan gaya mentoring, jadi jangan khawatir bahwa Anda tidak akan hanya sekedar dapat ilmu, tapi juga dapat how to practice-nya, seperti itu ya. Jadi ini sesuatu yang kami jadikan sebagai value proposition daripada Pasar Mentor. Dan malam ini kita sudahi. Terima kasih untuk Ibu Aan, Pak Fajri, Pak Lukman, Pak Aris yang luar biasa malam hari ini menemani kita di Pasar Mentor. Saya Husin Wijaya, founder daripada Pasar Mentor dan Warhol Interactive Agency sebagai sponsor, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas kehadirannya. Kita bertemu lagi di tanggal 10 November jam 19.30 dengan tema yang lebih menarik. Nanti lihat aja di pengumuman kami, nanti setiap kali nanti ada banyak sekali pengumuman yang kami berikan agar rekan-rekan bisa kemudian menetapkan waktunya ya. Jadi kalendernya jangan lupa dimasukkan rekan sekalian 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan bahas mengenai satu tema yang sangat menarik yaitu formasi manajer leader di era robotik ya. Terima kasih rekan sekalian, semoga kita bisa bertemu kali. Salam sejahtera untuk Anda semua, sehat selalu. Terima kasih bro and sister. Rekan-rekan mentor jangan keluar dulu, kita mau foto bareng. Kita mau foto bareng. Kemarin Mas Aris yang nggak ada, gitu ya. Oke, thank you rekan sekalian. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.